Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabar semuanya? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan home learning. Pada hari ini kita masih membahas tentang kisi-kisi USBN matematika, tapi dengan materi yang berbeda. Kalau pada pertemuan pertama kita materinya adalah transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini materi kita yaitu fungsi kuadrat. Ya, untuk materi fungsi kuadrat USBN hanya ada dua yang akan dibahas, yaitu yang pertama hubungan antara grafik fungsi kuadrat dan rumus fungsi kuadrat, dan yang kedua yaitu nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat. Ini semua materi sebenarnya sudah pernah kita pelajari, kita hanya mengulang saja, mungkin ada yang lupa. Oke, langsung saja kita mulai. Hubungan antara grafik fungsi kuadrat dan rumus fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya kita ingatkan kembali tentang rumus fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan nilai a, b, c nya itu bilangan real. Oke. Nah, untuk yang pembahasan yang pertama ini ada 3 yang perlu kita pahami, yaitu bentuk grafik, yang kedua titik potong grafik di sumbu Y, dan yang ketiga titik puncak grafik terhadap sumbu Y. Jadi ini maksudnya, jadi antara grafik sama rumus fungsi ini ada kaitannya, ada hubungannya. Nah, hubungannya dari 3 sisi ini. Oke. Kita mulai dari sisi yang pertama, yaitu bentuk grafik. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat itu ada 2 jenis. Yang pertama, grafik terbuka ke atas. Yang kedua, grafik terbuka ke bawah. Nah, untuk bentuk grafik ini kaitannya dengan nilai A pada rumus fungsinya. Kita lihat. Nah, ini perhatikan bagian sini. Kalau grafik fungsinya terbuka ke atas, berarti nilai A-nya itu positif. Kalau grafik terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya negatif. Nah, kalau kita lihat di gambar samping ini, grafiknya, berarti kalau grafik terbuka ke atas, berarti yang ini nih, yang warna hijau. Kalau grafik terbuka ke bawah, berarti yang warna ungu ini. Oke. Nah, berarti dengan kata lain, kalau grafik terbuka ke atas itu nilainya A-nya itu positif. Kalau grafik terbuka bawah, nilai E-nya negatif. Nanti kita lihat soalnya lebih lanjut. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, titik potong grafik. Sisi yang kedua itu titik potong grafik di sumbu Y. Perhatikan. Titik potong grafik di sumbu Y. Nah, kita lihat nih. Di dua grafik ini, dia memotong sumbu Y. Yang grafik hijau memotong di sumbu Y atas. Kalau yang
grafik ungu memotong di sumbu Y bawah. Nah, kaitannya gimana dengan rumusnya? Kalau memotong di sumbu Y atas, berarti nilai C-nya positif. Perhatikan ya. Nah, kalau memotong sumbu Y bawah, berarti nilai C-nya negatif. Oke? Nanti kita lihat soalnya. Lanjut. Yang terakhir, sisi yang terakhir tuh keadaan titik puncaknya terhadap sumbu Y. Nah, titik puncak yang dimaksud yang ini nih. Nah, ini titik puncak namanya. Oke? Nah, di sini kita lihat kalau titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y, berarti yang grafik hijau itu nilai A kali B-nya harus positif. Kalau titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti nilai A kali B-nya harus negatif. Begitu ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat contohnya yuk. Contoh soal. Nah, kita masih gunakan grafik yang sama. Nomor 1, rumus fungsi kuadrat yang untuk grafik hijau adalah, kita lihat. Grafik hijau yang harus kita pertama perhatikan yaitu bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya gimana untuk yang grafik hijau? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Terbuka ke atas ya. Berarti nilai A-nya nilai A-nya harus positif. Benar nggak? Dengan kata lain, berarti kalau ada opsi seperti ini, berarti yang sudah pasti salah yaitu opsi C sama opsi D. Ya. Oke ya, karena nilai A-nya tuh negatif di situ. C sama D sudah pasti salah karena nilai A-nya negatif. Oke. Berarti tinggal opsi A sama B. Nah, kita lihat yang sisi kedua yaitu tadi titik potongnya. Grafik hijau, lihat titik potong terhadap sumbu Y. Ada di sumbu Y atas atau sumbu Y bawah? Sumbu Y atas ya. Berarti nilainya positif. Kita lihat di opsinya A dan B. Nah, C-nya yaitu 3. Dua-duanya positif ya. Oke. Berarti kita cari yang opsi yang terakhir, sisi terakhir yaitu kondisi titik puncak. Bagaimana kondisi titik puncak grafik warna hijau? Ada di sebelah kiri. Nah, kalau kiri tadi gimana? A kali B harus positif. Berarti yang benar A apa B nih jawabannya? Betul, yang A. Kita lihat yang A ini opsinya nilai A-nya adalah 1. Sedangkan yang B-nya, nah ini yang A, tulis A-nya 1 dan B-nya 4. Coba kita kalikan, 1 kali 4 berapa? Positif 4 ya. Nah, berarti kalau positif nilainya A kali B hasilnya kalau dikalikan positif, berarti titik puncak ada di sebelah kiri. Oh, berarti jawabannya yaitu A. Jawabannya adalah A. Oke ya, paham ya? Kita coba contoh yang kedua. Nah, rumus fungsi kuadrat untuk grafik warna biru adalah, kita lihat grafik yang warna biru atau warna ungu. Di sini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya harus negatif. Berarti sudah ketahuan ya. Jawaban yang A sama B sudah pasti salah.
karena nilai A-nya positif. Lanjut kita lihat bagian sisi kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Kita lihat nih, titik potongnya di sini. Berarti negatif positif. Sumbu Y bawah ya, negatif. Berarti CD sudah benar nih. Yang C-nya negatif 3. Berarti tinggal terakhir nih, titik puncak. Titik puncak kita lihat ada di sebelah kanan atau kiri sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y. Berarti nilai A kali B-nya harus negatif. Berarti kira-kira C atau D jawabannya? Ya, betul C. Karena C ini A-nya negatif 1. Ya enggak? B-nya 4. Berarti kalau dikalikan min 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Negatif 4 A kali B dikalikan jadi negatif, berarti posisi titik puncak ada di sebelah kanan. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Sampai sini paham ya? Oke, cukup sekian untuk pembahasan yang pertama. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.